teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Widya. Oke teman-teman, di sini saya ingin membuat bunga asoka. Nah, bunga asokanya ini saya buat dari bahan sakura metalik teman-teman ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan sakura metalik warna merah. Kemudian di sini ada daun talas atau daun keladi. Ini yang bening ya teman-teman ya. Oke, dan juga di sini ada pita kawat. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke proses cara pembuatannya ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memotong pita kawat. Di sini kurang lebih panjangnya 45 cm ya, teman-teman. Oke, di sini kita ambil satu sakuranya yang metalik, kita bagi dua ya teman-teman, ini pita kawatnya. Oke, sama panjang. Kemudian ini langsung kita pelintir saja teman-teman, seperti ini. Kita lilit saja sampai dengan kurang lebih 3 cm ya teman-teman ya, panjangnya seperti ini. Oke, kemudian kita ambil lagi satu sakura metaliknya, kita ukur sama panjang antara yang pertama dan yang kedua yang akan kita pelintir ya teman-teman. Oke, lanjut kita pelintir teman-teman, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sakuranya itu sama panjang ya teman-teman ya, tingginya sama. Kemudian kita ambil satu pita kawat kecil atau ukuran pendek teman-teman, kita taruh di antaranya seperti ini. Oke teman-teman, kita agak tarik sedikit seperti ini, kita agak tarik saja teman-teman. Kemudian kita pelintir lagi seperti ini. Oke, kemudian lanjut kita ambil lagi sakuranya. Di sini kita ukur untuk sama ya teman-teman tingginya. Di sini saya menggunakan 7 sakura ya teman-teman. Oke. Pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa saya menggunakan pita kawat untuk di tengahnya, supaya pada saat nanti kita membuat 7 rangkaian sakura itu dahannya tetap kokoh ya teman-teman. Nah, kemudian kita pelintir 2 kali lilitan. Kemudian kita ambil lagi sakuranya, kita ukur sama dan kita pelintir lagi teman-teman, seperti ini. Sangat mudah dan simple ya teman-teman. Oke, seperti ini. Setiap 1 kali kita memasukkan sakura, maka kita lilit 2 kali sisa dari kawatnya yang di bawah, pita kawatnya ya teman-teman. Oke, ini baru 4, kita masih membutuhkan 3 dan ini yang kelima ya teman-teman. Saya berusaha untuk membuat tutorial agar teman-teman pemula atau yang baru memulai ingin mencoba berkreasi dengan akrilik dapat mengikuti, atau video saya bisa menginspirasi bagi teman-teman yang baru seperti itu, agar teman-teman yang pemula itu selalu semangat untuk berkreasi ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini sudah masuk ke sakura yang ke-6 ya teman-teman. Kita berarti membutuhkan 1 sakura lagi yang terakhir seperti ini. Oke, kita pelintir saja. Pelintirnya yang rapi ya teman-teman ya, pelintirnya yang kuat, agak ditekan, jadi dia nanti pada saat terpasang di pohonnya itu pelintirannya tidak gampang lepas teman-teman. Oke, setelah 7 rangkaian kita lilit batang kawat
dengan sisa pita kawat yang ada ya teman-teman, seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, ini jadinya teman-teman, saya sudah membuat sebanyak ini. Dalam satu pohon itu saya membuat 10 batang rangkaian. Oke, lanjut kita membuat daunnya. Oke, nah di sini teman-teman, saya ingin membagikan sedikit tips. Di sini saya menggunakan daun talas ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Seperti biasa kita masukin pita kawatnya. Kemudian kita tarik dan kita ulangi lagi. Kita masukin 2 kali ya teman-teman pita kawatnya. Karena kenapa? Ini agar daunnya itu dia kokoh teman-teman. Dan satu lagi tips dan triknya, ini pita kawatnya kita agak ke belakang kan, kita tekan ke belakang seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita lilit tekan seperti ini, kita putar dulu, kita lilit tekan, kemudian baru kita lilit, kita pelintir sampai ke bawah ya teman-teman, sampai dengan panjang yang kita inginkan ya teman-teman. Jangan juga terlalu panjang karena nanti akan mubazir teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, jadi daunnya ini kokoh teman-teman, dia tidak jatuh ke kiri atau ke kanan, tapi dia kokoh seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu tipsnya. Kita lanjut. Oke, di sini saya sudah membuat 4 rangkaian daun. Dalam satu pohon saya membuat 4. Sekarang kita lanjut. Nah, ini teman-teman, batang kawat ini sudah seperti biasa saya isolasi. Mungkin teman-teman yang selalu menyimak video saya pasti hafal dan pasti tahu banget kenapa alasan saya selalu menggunakan isolasi. Oke, bagi teman-teman yang baru mulai mengikutin, saya menggunakan isolasi agar batangnya terlihat besar dan pada saat kita melilit pita kawat itu tidak licin teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita sisipkan pita kawat di antara isolasi yang masih ada tersisa. Kemudian kita sematkan bunga atau calon bunga asoka di antaranya seperti ini teman-teman. Kemudian kita isolasi putar seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini kita lilit. Maaf. Kita lilit seperti ini saja teman-teman. Oke, setelah itu kita ambil seperti ini, kita susun saja teman-teman, kita susun melingkar. Jangan pernah takut untuk mencoba teman-teman ya, seperti ini. Terus kita lakukan sampai dengan 10 rangkaian dari sakuranya kita pasang semua. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah 10 batang dari sakuranya saya sematkan. Kemudian kita lanjut untuk melilit pita kawatnya. Oke, setelah itu kita sematkan 1 daunnya. Teman-teman, pada saat memasang daun, tidak lupa saya selalu memberikan tips untuk melilit seperti ini. Agar supaya kenapa? Agar daunnya tidak mudah lepas teman-teman. Dia akan nempel kokoh teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah seperti ini, setelah jaraknya sesuai sama yang kita inginkan, kita sematkan lagi daun seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah daun kedua. Kita menggunakan 4 daun dalam 1 batang ya teman-teman ya. Dalam 1 batang asoka kita menggunakan 4 daun seperti ini. Kemudian kita sematkan lagi untuk daun yang ketiga teman-teman, seperti ini. Oke,
Untuk daun, teman-teman bisa menggunakan daun apa saja, tapi saran saya teman-teman menggunakan daun yang agak lebar ya teman-teman, agar nanti bunga dari asokannya itu terlihat rimbun teman-teman. Karena asoka sendiri bunganya sudah bulat dan juga agak lebar. Jadi kalau menggunakan daun yang agak kecil nanti tidak terlihat teman-teman daunnya. Oke? Atau jika teman-teman ingin menggunakan daun yang agak kecil, tapi teman-teman harus menggunakan daun dalam jumlah yang cukup banyak agar nanti bunga sakura atau bunga dari asokannya itu terlihat rimbun teman-teman, seperti itu. Oke, ini 4 daun sudah kita pasang semua teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk melilit pita kawatnya sampai dengan ke bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang, sudah selesai rangkaiannya. Dan di sini saya sudah membuat 4 pohon. Sebenarnya belum jadi pohon sih, tapi 4 batang. Nah, kita sudah bisa lihat teman-teman, cantik ya warnanya. Oke, sekarang dari 4 batang ini kita rangkai menjadi 1 pohon. Oke, next selanjutnya. Pertama kita ambil 2 batang dulu ya teman-teman. Di sini saya menempatkan atau memasangkan untuk 1 dan 2 itu berjenjang, berjarak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita mulai untuk mengisolasinya. Sebelum kita melilitkan pita kawat, kita mengisolasinya dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya batangnya nempel dan kita pada saat mengisolasi itu mudah teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita ambil pita kawat teman-teman, seperti ini. Kita sematkan pita kawatnya. Oke, kemudian kita mulai melilitnya. Teman-teman jangan lupa pada saat melilitnya diperhatikan untuk kerapiannya ya teman-teman ya. Harus rapi, ditarik dan agak ditekan teman-teman, seperti itu. Oke. Oke, setelah seperti ini kita ambil lagi 1. Kita tempatkan lagi agak ke bawah ya teman-teman, seperti ini. Kita tempatkan berjenjang teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian nanti ada di sini yang keempat atau yang terakhir ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah saya rangkai ke 4 batang tadi menjadi 1 pohon. Nah di sini teman-teman, dari rangkaian yang sangat simpel ini tetap bisa terlihat mewah dan elegan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ini kita belum masukin di vas bunganya dan juga belum kita tata yang rapi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukin di vas bunganya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sebelum kita masukin di vas, ini kita buka seperti ini teman-teman. Oke, kan dia tadi nempel tuh teman-teman, lengket kan. Nah ini agak kita buka-buka, dia jadinya seperti ini. Nah ini daun-daunnya kita lakukan seperti ini. Nah kita tata teman-teman biar dia terlihat rimbun. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Oke,
Sekarang kita masukkan ke dalam vas bunga ya teman-teman ya. Oke. Tara teman-teman, jadi deh nih bunga asoka kita. Ini bunga asoka kita yang simple, yang mudah ya teman-teman ya. Ini jadinya seperti ini. Cantik ya teman-teman ya. Nih bisa teman-teman lihat kan? Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video saya ini, bisa teman-teman share atau bagikan jika bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa komen ya teman-teman apabila teman-teman ingin request untuk dibikinkan tutorial yang lainnya, silahkan, sebisa mungkin akan saya bikinkan, dan sebisa mungkin saya akan membuat untuk yang simple dan mudah agar teman-teman bisa mengikuti ya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di tutorial Widya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkreasi teman-teman.